Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di ya teman-teman semua di video kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu alumni Qatar, boleh dikatakan demikian saya kira. Namanya Zahra dari Bandung. Zahra ya? Enggak. Dari Gimana? Sukabumi, Kak. Aslinya Sukabumi. Oke, Cuma tapi stay di Bandung. oke. Zahra ini saya kenal ketika Zahra sudah lulus ya, waktu itu kalau nggak salah udah lulus di program belajar bahasa Arab 1 tahun di Qatar, itu beasiswa, eh, dan alhamdulillah sekarang sudah balik di Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Sebetulnya tentang detailnya itu Zahra ada YouTube kan? Ada YouTube juga. Iya, Channel YouTube-nya apa, Zahra? Humairatul Zahra. Oh, sama. Sama. Humerotus pakai spasi. Enggak, langsung aja, Kak. Humairatul Zahra. Humairotus Zahra. Double Humairatul double Zahra. Z. Iya, double Oh, Z. oke, good. Jadi teman-teman yang mau tahu detail tentang ANNS ya, nama programnya, Ya. lumayan, belajar bahasa Arab 1 tahun beasiswa di Qatar, itu bisa nonton di channelnya Zahra, bisa tanya-tanya juga. Sekira ada Instagramnya nanti di sana. Nah, di sini saya cuma akan nanya-nanya nih sama Zahra. Soalnya di angkatan saya sebetulnya ada enggak, bukan angkatan saya maksudnya, tapi waktu saya di Qatar 2019 sampai 2021, itu kan saya ke sana sempat dapat tuh satu angkatan yang di program yang sama, di program bahasa Arab ini. Em, tapi nggak Hmm. lama, jadi nggak sempat bicara banyak. Terus mereka balik. Terus udah COVID, sempat online kalau nggak salah ya. Mm-mm. Yang sebelum angkatannya Zahra Iya, itu iya, ada beranjak programnya online. online, betul. Mm-mm. Terus angkatannya Zahra, berarti angkatannya Zahra 2021 2022 Iya, gitu ya. betul, Kak. Tapi angkatan sebelumnya juga sebenarnya ada, Kak. Cuman karena emang yang sebelumnya itu dia 2019 ya, 2019 ada yang berangkat, terus mulailah COVID di 2020 itu di bulan Maret itu dipulangkan terlebih dahulu gitu karena ada COVID-nya itu. Kalau nggak salah itu ada Kak Helmi, Kak Yuda ya, yang Zahra tahu tuh angkatan itu. Oke, Sabirin. Mm, ya, betul. Oh, Nah, terus setelah itu tuh di angkatan 2020 sebenarnya ada juga, Kak. Karena emang sebelumnya udah online dipulangkan, jadi angkatan 2020, 2021 itu full online gitu. Jadi nggak berangkat ke Qatar sama sekali. Akhirnya di angkatan Zahra di 2020, 21, 2022 hmm. sempat kan nanya-nanya juga ke YouTube channelnya kakak ya, karena di situ juga saya lagi bingung banget gitu kan, ini tuh berangkat atau enggak gitu, karena di pihak QU pun masih belum ngasih kepastian apakah kita itu bakal berangkat ke Qatar atau emang kita kayak angkatan sebelumnya yang belajar di Indonesia kayak gitu. Oke. Dan kodarullah ternyata gitu ya, setelah mendengar beberapa mahasiswa HBKU kayak yang sekarang di sana ini gitu kan, udah pada berangkat ke sana, ternyata QU pun apa ya, memberangkatkan mahasiswanya untuk belajar langsung di sana kayak gitu, Kak. Karena emang QU tuh pengen lihat keadaan situasi yang aman banget karena kan kita tahu ya kalau Qatar itu benar-benar protektif sekali sama yang namanya COVID gitu di sana itu. Jadi memang harus menunggu si suasananya sampai udah terkendali seperti itu. Berarti yang sekarang ada lagi yang di sana. Ada. Yang sekarang ini nanti insya Allah berangkat di bulan ini, Kak. Angkatan baru lagi. Bulan Agustus maksudnya. Ya, bulan Agustus. Ya, bulan sekarang masih Juli ya, Kak. Ya, Di bulan bulan. Agustus nanti. Ya, oke. Sip. Nah, sebelumnya ini, eh, sebelumnya Zahra ini masih S1 atau ini udah selesai?
S1 udah selesai. Jadi kenapa saya bisa berangkat ke QU itu tuh karena universitas saya di S1 itu tuh UNJ ya. Jadi mengadakan kerjasama sama pihak Qatar University. Bukan UNJ saja, ada juga Gontor. Itu Iya, juga udah salah. tahun ya, udah dari turun temurun ya Kak, udah beberapa tahun gitu kan mengadakan kerjasama sama pihak QU. Di samping itu ada juga mahasiswa yang emang mendaftar langsung. Jadi mahasiswa yang mendaftar langsung ini sebenarnya dapat beasiswa juga, tapi beasiswanya itu nggak fully funded kayak kita gitu. Karena yang kerjasama sama QU itu benar-benar sampai per bulannya itu kita dapat uang gitu loh Kak, uang jajan kayak gitu. Sementara yang setengah beasiswa ini setiap bulannya itu nggak ada uang jajan, tapi fasilitas kayak keberangkatan gitu sama pesawat, visa, samalah nggak beda jauh sama HBQ ya Kak. Itu semuanya di cover sama pihak QU kayak gitu. Bedanya kayak gitu aja sih. Nah, habis itu tuh karena di S1 itu udah lulus kan ya saya, emang selalu ada keberangkatan gitu setiap tahunnya gitu loh Kak. Maksudnya berarti Nah, kampus yang umumkan gitu bahwa ada peluang beasiswa ini, yang mau ikut silakan iya, mendaftar. betul seperti itu Kak. Itu untuk alumni boleh? Nah, jadi Alumni UNJ. iya, itu untuk alumni, bukan untuk mahasiswa. Itu Oke. harus alumni. Jadi saya kebetulan lagi S2 juga ya saat itu tuh di UIN Bandung gitu. Jadi pas ada kabar ini tuh, aduh disuruh apply karena kebetulan yang dihubungi itu adalah mahasiswa yang dipilih saja Kak. Jadi UNJ itu mempertimbangkan mahasiswa yang emang nilai TOEFL-nya tinggi, terus IPK-nya juga sama nilai keaktifannya. Dan di situ alhamdulillah saya dan beberapa teman saya jadi kandidat. Tapi di situ tuh nggak cukup hanya dipilih melalui nilai-nilai saja. Ada juga wawancara sama dosen, kita ditanya-tanya pakai bahasa Arab ya Kak, tentunya ditanya kayak kenapa kalian pengen ikut beasiswa ini. Terus juga ditanya juga kalau misalnya nanti karena saya masih S2 kan ya, nanti cuti nggak katanya kayak gitu S2-nya. Mau nggak mau kan kalau udah berangkat ke sana Ya, saya ambil cuti, tapi ternyata saya akhirnya nggak ngambil cuti ya Kak, karena di Indonesia itu lagi online. online semua gitu. Jadi alhamdulillah bisa menjalani di dua kuliah sekaligus gitu kan. Nah, habis itu tuh wawancara sama dosen, Oh, berarti terus bentar-bentar. hmm, Berarti yang di UNJ buka ya, pendaftaran, mm-mm, terus diseleksi, mm-mm. terus hasil dari seleksi UNJ-nya berapa orang? Cuman ada 2 orang, saya dan rekan saya. Dan itu Jadi udah pasti kita berangkat dua-duanya. udah pasti. Jadi bukannya kita langsung daftar dulu, Kak, tapi kita ada seleksi dulu dari UNJ-nya. Siapa delegasi UNJ yang bisa diberangkatkan ke sana, kayak gitu, Per Kak. tahun emang Jadi dua yang orang. hasil dari wawancara, per tahun harus 2 orang. Begitu pula Gontor juga sama Kakak gitu, gitu, Oke. Kak. Kalau boleh tahu jurusan S1-nya Hmm, Zahra apa? ya, Waktu S1 jurusannya apa? bahasa Arab, Bahasa Arab. Sekarang pendidikan S2? bahasa Arab, Kak. Bahasa Arab juga, biar linear, Kak. Oh, oke. Tapi Sama, pendidikan bahasa teman-teman Arab juga. teman-teman yang ini, teman-teman yang di apa yang ikut di program itu, yang program di QU itu, Qatar Mm-mm. University itu apakah semuanya memang dari program bahasa Arab? Ada yang diterima nggak tapi bukan dari bahasa Arab? Enggak. Banyak yang bukan dari bahasa Arab, Kak. Macam-macam banget, ada teman saya di kelas ada psikologi, ada juga yang jurusan sains, ilmu yang lainnya itu ekonomi juga ada, jurnalis ada bahkan. Jadi emang itu tuh global. Tapi biasanya nih ya, kalau yang keterima itu ada basic bahasanya. Dalam artian seseorang ini tuh sedang bergelut dalam dunia bahasa. Contohnya ada rekan saya yang jurnalis ini, kenapa dia pengen ngambil ANS di QU, karena emang dia pengen nanti jurnalis yang terjun di Timur Tengah. Terus yang Hmm. psikologi karena sebelumnya dia pernah ngikutin daurah di Mesir kayak gitu. Jadi emang biasanya tuh ada background dari bahasanya sendiri. Ada juga teman saya yang jurusan bahasa Inggris, bahkan dia
bahasa Arabnya tidak seperti yang kita-kita yang dari lulusan bahasa Arab kan ya. Maksudnya karena kalau kita dari lulusan bahasa Arab, kita udah ada bekal kosakata, kita juga sedikit banyaknya udah bisa berbincang dengan bahasa Arab kayak gitu. Terus juga ada rekan saya yang emang baru SMA tapi dia keterima di QU karena sebelumnya di ma'hadnya itu pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Nah, teman saya yang ini tuh yang jurusan bahasa Inggris itu keterima karena Itu emang orang dia Indonesia. iya iya orang Indonesia juga karena dia emang apa ya memiliki minat dari segi bahasanya itu. Nantinya walaupun emang nggak ada basic bahasa Arabnya banget, nanti masuk ke beginner yang pertama gitu atau mubtadi awal kayak gitu Kak. Biasanya kayak gitu. Jadi walaupun nanti gimana nih kalau saat wawancara dan sebagainya, walaupun memang belum punya basic bahasa, tapi sebisa mungkin kita belajar dulu di Indonesia nih kosakata yang emang harus dipersiapkan karena nantinya kita bakal ada wawancara sama pihak QU-nya kayak gitu Kak. Oke. Yang ikut program ini ada nggak sih yang nggak lulus gitu? Kayak di ujung program, ada nggak yang sampai nggak lulus? Ada, ada Ada. Kak. Jadi dia Lumayan Kak. pulang Eh, tanpa ijazah gitu atau apa istilahnya? yang nggak lulus pulang tanpa ijazah, terus juga kebetulan kan yang daftar ke sana itu biasanya orang yang udah profesional ya Kak. Dalam artian usianya itu nggak usia muda lagi gitu loh Kak. Banyak sih yang muda juga, cuman beberapa dari mereka itu kebanyakan yang sudah berkeluarga, terus juga yang nggak lulus pastinya ada ya Kak. Di saat pendaftaran pun banyak yang nggak lulus karena pihak QU mempertimbangkan banyak hal sekali, apalagi sekarang itu pendaftar ke QU tuh banyak banget karena mungkin sudah terkenal ya Kak program NNS ini. Terus juga kalau misalnya nggak lulus di tengah jalan itu juga banyak banget, bukan aja di pendaftaran tapi pas saat kuliahnya nggak lulus banyak juga. Contohnya misalnya ada ini cerita menarik ya. Jadi rekan saya ini dari Afghanistan dan di tahun 2021 Afghanistan ini lagi benar-benar ada konflik kan, konflik negara terus perang gitu. Dia sebenarnya biasanya di Turki ya Kak. Dia tinggalnya di Turki, tapi dia bahkan mahasiswa yang dari awal itu udah dapat visa duluan, tiket keberangkatan duluan, karena kan digilir ya Kak keberangkatannya gitu kan. Tapi ternyata dia nggak diizinin untuk berangkat ke Qatar karena dia harus bisa apa ya Kak, ibaratnya kayak menolong dulu keluarganya di Afghanistan buat keluar dari negaranya. Oh, berarti Akhirnya dia alasan personal. alasan personal. Bukan itu aja, Kak. Misalnya ada mahasiswa yang waktu liburan di Qatar tuh biasanya lama ya. Kita liburan itu sebulan, liburan semester pertama, dan ada beberapa mahasiswa yang pulang ke negaranya, dan udah disuruh cepet balik ke Qatar, gak tahu kenapa sebabnya, dan itu pas gak bisa berangkat lah ya Kak, ditunggu beberapa lama gitu. Sebenarnya diizinin sih kalau izinnya seminggu, tapi ternyata dia nggak datang-datang ke Qatar, akhirnya di DO kayak gitu. Terus juga ada Yang mahasiswa nggak yang lulus emang ujian ada nggak kayak misalnya? Karena kan ujiannya ada mm-mm, ujian per semester nggak atau per bulan gitu atau gimana ujiannya? hmm. Ada Kalau nggak yang ujian per kayak bulan sih pasti ada ya Kak. ya maksud saya yang kayak ujian materi atau ujian per bulan misalnya. Hmm, Terus ternyata nilainya hmm, nggak sampai standar. Itu ada nggak yang dikeluarkan iya, gara-gara seperti itu? Atau memang keputusan akhirnya tuh nanti dilihat di nilai akhir? iya. Sebenarnya ada Kak, tapi itu bukan lebih ke nilai, tapi mungkin ke nilai juga berdampak karena kebetulan dia nggak sekelas sama saya ya. Jadi dia itu di advance 2 dan dia itu dikeluarkan karena emang jarang masuk kuliah. Udah jelas kalau nggak masuk kuliah nilainya juga pasti anjlok dan ada beberapa masalah lah. Jadi di situ pihak kampus ya udah kalau kayak gitu dia diberhentikan akhirnya dipulangkan ke Indonesia ke negaranya kayak gitu Kak. Karena emang juga itu pasti ngaruh banget sih ke nilainya. Emang dia nggak pernah masuk kuliah Kak. Kayak Oke. gitu. Oke. Mm-mm. Yang angkatannya Zahra ada nggak yang daftar langsung? Kalau Zahra kan lewat kampus ya, yang orang Indonesia Ya, tapi daftar langsung gitu. Maksudnya daftar mandiri gitu di ada angkatannya Kak Zahra. 3 orang.
3 orang. Bedanya Mm-mm. dengan Zahra itu apa Mm. fasilitasnya? Bedanya mereka nggak dapat uang ini Kak per bulan, dan beasiswanya pun beda. Kalau mereka itu dari Funduk ya, kalau nggak salah itu Funduk Qatar apa gitu, Zara juga lupa. Jadi badan amal yang di Qatar itu. Nah, sementara kalau kita itu beasiswanya langsung dari Qatar University kayak gitu. Bedanya itu aja sih, nggak dapat uang per bulan, uang jajan. Tapi mungkin kemarin karena beberapa mahasiswa mengusulkan untuk adanya pengajuan uang jajan ini, akhirnya si Qatar Funduk ini saya kurang tahu ya kan nama beasiswanya apa, eh, mengizinkan, dan akhirnya mereka dapat uang per bulan kayak gitu. Oh, Uang itu dengan nominal untuk yang sama. uang jajannya maksudnya Kak, kayak gitu. Sama nggak nominalnya? Sama, Oh, bagus lah, sama. bagus lah. Tapi emang Masya Allah sih Kak ya, punya teman-teman yang sekarang ini tuh pada kritis juga. Jadi mereka sangat-sangat berjuang sekali untuk mendapatkan uang bulanan ini, dan ternyata mereka dapat. Tapi ada beberapa negara yang memang di saat pengen daftar yang scholarship ini gak diizinin, kayak Jepang, Korea, dan sebagainya. Itu banyak sekali yang daftar reguler, kayak dari Inggris, dari US juga, karena mungkin mereka negara maju ya Kak ya. Jadi pihak kampus mempertimbangkan, begitu pula dengan pihak yang dari QF ini, dari si Qatar Funduknya ini juga sama kayak gitu Kak. Jadi mereka nggak Oke. dapat beasiswa. Oke, berarti visa Tadi ditanggung, juga tiket pulang pergi iya. ditanggung, makan ditanggung ya. Ditanggung. Kita beda sama SBQ Kak. Kita dimasakin. Ada cateringnya. Anaknya satu. Iya Oke, Kak. itu tadi seputar situasi apa programnya gitu ya. Kalau tentang ini, Ya. sebagai perempuan nih, sebagai perempuan, terus Ya. datang ke Qatar Timur. Ini pertama kalinya nggak Zahra ke negara Timur Tengah? Ke Qatar kedua kalinya Kak. Oh, Karena sebelumnya. sebelumnya pernah. Oh, debat. Iya, betul. Di Qatar debat. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2019 Kak. Oh, oke, perwakilan UNJ. Iya, UNJ. UNJ, Oh, perwakilan oke. UNJ. Oke. Jadi Oke. alhamdulillah Kak bisa dikasih kesempatan ke sana lagi. Oh, berarti udah tahu ya kurang lebih. Mungkin sedikit banyak tahu ya Kak, karena kan kita cuma 2 minggu, cuma sebentar waktu itu. Terus kebanyakan juga pas di debat itu tuh kita emang benar-benar tinggal di hotel, stay aja di hotel, terus keluar cuman buat debat doang. Habis itu mungkin beberapa kali kita jalan-jalan karena anak PPI di sana juga yang ngajakin jalan-jalan terus kan. Jadi kayak gitu doang sih, belum sampai emang tahu seluk-beluknya itu Qatar kayak gimana gitu Kak. Berarti setelah tinggal setahun di sana, gimana? Waktu awal deh, yang apa istilahnya? Culture shock-nya gitu. Culture shock mungkin lebih ke kampus ya Kak, lebih ke kampus saya. Jadi kan kalau di QU itu beda ya, nggak kayak HBQ yang emang bebas lah. Maksudnya bebasnya itu dalam artian di QU itu masih ke tradisional banget ya kampusnya, cowok sama cewek dipisah kampusnya, terus juga kita itu nggak pernah ketemu sama Ikhwan lah gitu di kampus, kecuali ya karena saya international student itu disatuin kelasnya sama laki-laki gitu kan. Kalau cocok yang pertama sih kita lebih lihat dari ini ya, pakaian. Karena rata-rata mereka itu kalau kuliah itu pakai abaya kalau untuk perempuan ya. Sampai kita kayak ngerasa aduh ini di kampus kok warna-warni sendiri gitu loh Kak. Sampai mungkin ada pengalaman menarik juga. Kita juga sempat ditanya sama mahasiswi QU di sana karena mungkin kita lagi banyak kan lah segerombolan gitu sama saya sama teman-teman saya yang dari negara lain gitu kan, ditanya tuh are you student here katanya gitu. Karena mungkin kita beda sendiri ya Kak gitu, pakai baju Oke. warna-warni, terus
ya udah Itu gitu. itu ini Terus juga sama mungkin budaya lain juga. itu mahasiswa ini juga program yang sama juga orang Qatari. Bukan Kak. Orang Qatari itu nggak ada sih, nggak ada orang Qatari, tapi mungkin yang emang lama tinggal di Qatar itu banyak. Jadi yang biasanya disebut diaspora ya Kak ya. Maksudnya Ya. orang lama tinggal di Qatar kayak gitu itu banyak. Tapi kalau orang Qatarnya asli nggak ada Kak. Cuman ya itu, kita emang di gedung kan pasti ketemu dong sama Qatari-Qatari, terus ya udah gitu. Jadi kaget aja Terus, di terus situ. mereka nanya, jawabannya gimana? Teman saya sih ekstrim banget ya jawabnya cuting katanya gitu. Sambil ngasihin kartu mahasiswa kami gitu lah Kak. Langsung liatin ini loh, kita tuh benar-benar student gitu kan. Itu sih yang pengalaman menarik banget ya, culture shock pertama kita. Habis itu udah deh kita kalau kuliah usahain pakai abaya. Oh, Kalau untuk perempuannya ya, jadi akhirnya beli juga. akhirnya beli juga khusus buat kuliah doang. Tapi Oke. ternyata pas masuk HBQ kan seringnya kita beberapa kali main ke student centernya Kak, main bowling ke sana tuh Oh, kayak kok di sini bebas sih, gak kayak ya. kita di QU. Kalau di education city kan udah pasca sarjana kan, jadi lebih. Terus Kyo memang memang nuansanya Kyo lebih lebih ke kampus Islamnya Qatar sih. Ya betul. Oke. Oke. Terus di asramanya itu gabung gimana? Satu kamar satu orang atau gimana? Kalau asramanya mungkin nggak sefancy ini ya HBQ. Ya, ya jangan dibandingkan lah. Maksudnya Bukan sombong ya, bukan sombong iya. ya. Kan saya yang bilang, bukan kakak yang menyombongkan. Jadi untuk asramanya, asrama itu kan ada kayak clubhouse juga ya Kak. Maksudnya di situ tuh emang searea, mungkin mirip ya sama yang di HBQ juga kayak gitu, searea untuk apa ya, dorm semua gitu. Ada dorm buat cewek, female hostel, terus juga male hostel. Di tengah-tengah juga di situ ada skat, itu untuk clubhouse atau untuk karyawan atau staff di QU yang emang pengen tinggal di situ, atau dosen-dosen juga ada. Nah, kalau untuk asramanya kayak gimana? Asramanya lebih mirip ke hotel. Kalau bisa dibilang kayak gitu, hotel bintang 3 lah ya. Terus juga masuk ke lobby, di situ juga Berarti sekamar kayak sekamar satu bertingkat-tingkat, orang. kamar berdua. Makanya saya bilang nggak se-fancy HBQ, karena kita Oh, berdua. berdua ini sesama orang Indonesia atau campur? Ya, boleh campur, Kak. Sebenarnya tergantung request sih, tapi kalau untuk request itu susah biasanya. Teman saya itu ada yang sekamar sama orang Thailand, tapi karena takut ya, maksudnya mungkin dia takut nggak nyaman lah atau kayak gimana karena beda negara juga, akhirnya beberapa kali mengusulkan ke apanya penjaganya gitu kan untuk sekamar sama orang Indonesia lagi. Tapi itu ribet banget sih Kak. Kita harus balik lagi, ngasih alasan lagi dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu dikasih akhirnya. Dikasih, dikasih. Alhamdulillah. Akhirnya sekamar sama saya. Oh, berarti Kayak gitu sebelumnya Kak. Zahra sama siapa? Sebelumnya saya juga sama anak gontor Kak, sama orang Oh, oke. Indonesia Indonesia juga. lagi, anak gontor. Dan itu sebenarnya ada drama juga sih Kak, sebelum kita berangkat itu, beberapa rekan saya. Jadi saya itu waktu itu berangkatnya tanggal berapa ya? Lupa ya Kak, tanggal 5 Oktober kalau nggak salah. Peraturan di Qatar ternyata ada peraturan baru karena COVID lagi agak naik sedikit. Tanggal 6-nya Indonesia itu udah masuk red list country dan emang harus vaksin dua kali ya, nggak tahu, saya juga lupa. Saya udah berangkat nyampe Qatar, mereka sebenarnya jauh kan, rata-rata teman saya yang lain itu dari Jawa Timur, mereka udah berangkat juga dari Jawa Timur ke Jakarta, ternyata mereka nggak diizinin untuk berangkat. Begitu kan, Qatar emang benar-benar strict banget ya Kak. Ya betul. Oh itu Mereka nggak berangkat. berarti nggak dikasih terbang sama Qatar Airways yang di Soekarno Hatta. Dikasihnya di Soekarno Hatta Kak. Jadi pihak itu udah ngasih duluan sama kata apa Garuda Indonesia dari Jawa Timur ke Soekarno Hattanya. Habis itu nunggu dulu di Jakarta kan sebentar, nunggu flight untuk ke Qatarnya, dan mereka nunggu. Ternyata peraturan baru berubah beberapa jam doang Kak.
perubahan peraturan itu, tapi ternyata Masya Allah sekali ya gitu, pihak bandara di Indonya nggak ngizinin, dan mereka yang bertiga ini harus menunda keberangkatan sekitar 2 minggu lebih. Waduh. Kayak gitu. Dan Masya Allah banget itu benar-benar Tapi langsung. jadi gimana dong? Jadi mereka balik ke Mereka rumah masing-masing. Itu ditanggung juga nggak? enggak Kak, mereka malah ada nyari rumah kerabatnya di Bogor, tapi mungkin ada beberapa juga yang emang ya udahlah pulang aja dulu ke Jawa Timur, ada pulang juga yang pulang ke Jawa Timur sampai nunggu pihak QU yang ngurusin. Sebenarnya di Qatar Airways-nya tuh nggak ada masalah karena kita udah pakai kalau di apa sih Kak yang kartu identiti kitanya itu loh, namanya apa ya saya lupa. Yang Itu QID, kita kan Qatar termasuk ID. residen A ya? Bener. Kita udah ada resident card-nya Ya, kan, KTP-nya. ya, ya betul. KTP kita residen yang A itu otomatis dong karena kita udah pegang punya residen itu, ya kita udah bisa berangkat ke sana lah gitu bahasanya. Tapi mungkin ada miskomunikasi sama pihak bandara yang di Indonesia, pihak Qatar Airways yang di Indonesia. Tapi karena di situ tuh emang lagi, karena kan sekarang Qatar itu emang jadi transit banget ya Kak. Maksudnya airport transit gitu, dari mana-mana pasti ke sana. Terus di situ juga banyak banget yang pada karantina gitu Kak. Karena booking karantinanya udah di booking di hotel yang itu, nggak bisa juga diambil lagi. Jadi nunggu sepi dulu, nunggu sepi baru mereka pada berangkat. Akhirnya 2 minggu itu mereka harus nunggu. Tapi karantina pas di Qatarnya ditanggung juga. Ditanggung Kak. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Gitu Kak. Yang ini pengalaman di sana tuh ada yang ini enggak? Ada yang masuk culture shock juga sih, tapi maksud saya yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Mungkin awalnya asumsinya gitu kan, kalau di Qatar mungkin gini ya. Salah satu misalnya saya tuh kalau jalan kemana-mana paling melihat perempuan itu di mall aja. Kalau di pasar tradisional itu nggak ada kayak. Kalau di Sukwakif gitu? Sukwakif, saya lupa. Di Sukwakif ada perempuan nggak ya? Emang ada pasar tradisional ya? Nggak ada Ada, juga. ada. Tapi maksudnya pasar, kalau Sukwakif kan lebih ke pasar yang sudah dimodifikasi sebagai tempat pariwisata gitu. Jadi ya lebih umum lah. Tapi beberapa pasar ada tuh pasar di daerah kawasan industri, saya lupa namanya. Saya pernah ke sana itu betul nggak ada sama sekali nggak ada perempuan sama sekali. Jangankan itu di kawasan Education City tuh di pagar itu kan, kalau yang laki-laki tuh kita biasa kalau makan biasa ke situ di luar pagar gitu. Ada rumah makan, ada banyak lah situ. Nah, di situ nggak ada perempuan juga. Jadi sepanjang toko-toko itu pertokoan, ada bengkel, ada salon dan sebagainya, rumah makan itu nggak ada perempuan sama sekali. Itu ada pengalaman ini nggak? Yang Pengalamannya ada sih Kak. pernah jalan tapi kok kayaknya cuma kita deh yang kesini. Ada sih, itulah lebih ke jalan. Jadi karena namanya orang Indonesia ya Kak ya, kan ke kampus QQ itu lumayan jauh ya dari asrama. Kita emang harus naik bis. Jadi baru masuk ke area QU-nya. Sebenarnya satu area, cuman ada gerbang khusus untuk kampus gitu. Sebenarnya itu kampus tuh dekat, tapi beberapa kali kita izin jalan sama security itu nggak diizinin. Terus kayak malu aja gitu kalau kita jalan gitu perempuan gitu, kayak orang-orang nggak ada yang jalan, semuanya itu mobil. Itu sih sama itu kan. Terus sementara kalau saya itu nekat aja. Ya udahlah, karena waktu itu kan emang udah malam juga, terus bingung juga nggak ada mobil bis, terus ya udah deh jalan, ya udah kita diem-diem aja gitu, terus kita nggak ngomong aja sama security-nya kayak gitu. Lebih ke situ sih Kak ya. Terus juga mungkin sama ini baju sholat.
kan bisa pakai mukena ya. Oh Terus iya. mereka itu ya udah asalkan pakai kerudung, pakai kaos kaki, Nah, nggak peduli itu pakai celana ataupun pakai rok gitu, ya udah langsung sholat aja. Itu culture shock juga sih Kak. oke. Tapi selama di sana aman aman kan? Maksudnya kalau naik ini, tapi mungkin nggak pernah jalan Hmm, sendiri mungkin ya. metro, Naik kalau metro kan iya ada gerbong family kan, untuk betul betul. perempuan. Tapi yang saya kurang tahu itu ini kalau Uber, apakah aman nggak ya kayak naik Uber terus perempuan sendiri gitu? Ini based on pengalaman ya Kak. Kalau saya alhamdulillah belum pernah naik Uber sendiri gitu kan. Pernah. Tapi itu aman aja gitu karena ya asalkan cuek ya. Biasanya sih kalau saya malas ngeladenin ya Kak. Soalnya rata-rata itu supir Ubernya itu dari negara-negara yang banyak Pakistan. di sana lah ya Kakak tahu gitu kan. Ya, betul. Dan itu biasanya bawel gitu, nanya-nanya terus kayak, kamu ngapain di sini? Kamu kerja di mana gitu. Terus kalau oh kamu mahasiswa di sini, ya udah tuh berlanjut nanya-nanya. Karena saya orangnya lumayan cuek ya kalau nemuin orang asing di jalan gitu, Kak. Lebih Oke. baik diemin karena pernah ada teman saya yang akhirnya diladenin terus macam-macam. Malah si driver itu bilang, kamu mau nggak diajakin sama saya ke tempat yang terkenal di Qatar kayak gitu. Dan itu dia baru pertama kali ke Qatar kayak gitu. Dan itu sih Kak yang emang agak takutnya itu Ada bukan takutnya sama orang Arab karena saya lihat tuh iya orang Arabnya asli itu justru malah cuek-cuek gitu. Saya ke kampus aja mereka pada gordul basyur banget gitu kan. Pada menjaga pandangan banget lah sama perempuan gitu. Tapi itu yang para pegawai imigrannya itu Masya Allah banget ya. Yang dari ya, negara-negara yang banyak ke sana itu. ya. Itu sih Kak yang agak takut ya. Nggak pernah sampai dimintain nomor teleponnya. Itu teman saya tuh sampai berlanjut kayak gitu. Kalau saya belum pernah, alhamdulillah Kak. Terus Tapi dikasih. kalau teman saya tuh sampai diminta nomor telepon, sampai dichatin terus, sampai bahkan ada pegawai yang waktu itu kita lagi pergi kemana gitu, terus ada pegawai terus sama teman saya diladenin, ngechat terus missing you, bilang kayak gitu. Jadi, tapi itu Kayak gitu deh Kak. tapi itu bukan Qatari kan? No, Katari enggak. Qatari Mereka sih. itu sangat menjaga banget Kak. Iya. Eh, Even dosen saya pun Katari ya Kak ya. eh, Dosen saya juga yang perempuan itu gak mau difoto. Padahal itu kita lagi ada acara graduation. Otomatis dong semua pada ikutan foto. Kecuali beliau gak mau difoto sama sekali. Kalaupun kita pengen videoin, karena beliau kan ngajarnya sangat menarik banget ya. Apalagi orang Katari asli gitu kan. Beliau gak mau. Kayak gitu. oke. Kalau musik ada nggak? Gimana? Sensitif nggak masalah musik? Misalnya di asrama gitu terus dengerin Hmm, musik. Kayaknya enggak sih ya. Soalnya Qatari banyak yang dengar ya. musik sih. Oke, oke, Hmm. oke. Kalau saya Eh, mungkin karena kebanyakan international student ya Kak, oh di asrama betul, tuh. Tetap aja betul. musik mah ada. Ada Bahkan kayak gitu. ini yang unik juga nih Kak, ada Garang Gauh. Kakak tahu kan? Garang Gauh itu yang 15 malam ke-15 Ramadan, pasti warga Katarinya tuh atau warga Arabi yang lain tuh ngadain festival gitu. Kalau enggak acara apa ya? Itu Garang Gauh sebelum Ramadan dan itu tuh ya itu juga sebuah culture shock ya culture shock bagi saya karena pas ngelihat mereka ngerayain pesta kayak gitu itu juga sempat agak kaget tapi itu mungkin pestanya khusus untuk ahwat aja gitu di asrama saya diadain Kak besar-besaran banget ada lomba bahkan disediain hulwiyat kayak coklat terus makanan-makanan Arab yang manis-manis mereka kan seneng banget ya nah terus ngedengerin musik dikencengin banget di Tapi itu di speaker asrama. sampai rame lah gitu di asrama tapi kayak gitu Musik-musiknya musik Arab. campuran Ada musik barat. ada westernnya juga iya ada Arab juga ya masya Allah pokoknya ya itu mungkin
yang saya tahu karena mungkin ngelihat di asrama langsung ya Kak sama teman-teman yang lain kayak gitu. Itu karena international student sih, jadi mungkin lebih longgar gitu. Iya, bukan hanya. Oke. Hmm. Terus ada pengalaman interaksi dengan Qatari nggak? Qatari sih sering. Kebetulan saya punya teman orang Qatari juga, perempuan, dan itu tuh agak jaim. Jadi dia itu susah untuk komunikasi sama yang lain. Kebetulan di situ tuh kita lagi field trip, ceritanya Kak, lagi main ke Education City. Nah, lagi main ke situ. Nah, udah kayak gitu tuh, di teman asrama sendiri ada Arobi yang lain kan. Kebetulan saya ketinggalan bis, jadi kita diajakin sama mereka yang Arobi yang punya drivernya sendiri, yang punya mobil sendiri juga. Ya udah, kamu sama supir aku aja katanya gitu. Dan di situ karena alhamdulillah ya karena Zahra sudah terbiasa juga ngomong pakai bahasa Arab gitu, walaupun bahasa kita lebih ke bahasa bakunya gitu, bukan bahasa Amiah gitu. Ya, kita juga ngobrol gitu, ngobrol macam-macam sampai akhirnya diajak terus, kita ke sini yuk. Ya udah gabungnya sama Arobi itu. Ada satu dari Qatari, satu atau dua gitu, saya juga lupa. Akhirnya ngobrol sama saya, kamu dari mana? Kata gitu. Oh, saya dari Indonesia. Saya dulu pernah loh ke negara itu Asia, kayak ke Thailand, Malaysia. Nyambung Kak, di situ sebenarnya tuh mereka, Masya Allah ya, baik banget kalau emang kita bisa komunikasi sama merekanya gitu. Tapi kalau dia sama orang Indonesia yang lain nggak ngobrol, sama saya doang ngobrolnya. Jadi emang agak selektif gitu loh Kak, milih temennya gitu. Sampai pas kemarin pulang pun dia nanyain, katanya kamu udah pulang ya, katanya kayak gitu. Terus dia bilang semoga kamu sukses terus ya di Indonesia, insya Allah aku nanti bakal main ke sana kayak gitu. Ini yang penting nyambung aja sih ya komunikasinya. Kalau Kebetulan udah itu tuh pas udah enak. mau pulang juga Kak. Oke. Nah, Mm-mm. terkait pembelajarannya. Zahra kan jurusannya udah Ya, bahasa Arab. Terus ke sana belajar bahasa Arab. ya Bedanya betul. apa Bedanya yang banyak banget. dirasakan? Kalau dibilang banyak banget, ya bisa dibilang beda banget Kak. Kakak juga mungkin ngerasain ya, kayak pembelajaran di luar negeri sama di Indonesia itu kayak gimana. Pertama, Materi kalau dari nah, sistem pembelajaran dulu, materinya dulu deh, materi materi, ya materi betul. materi maksudnya gini, apa Hmm. perbedaannya belajar bahasa Arab di Indonesia sama di program ini? Perbedaannya adalah kita selain mempelajari tentang keterampilan bahasa Arab itu kayak berbicara, menulis, listening, sama apalagi membaca gitu, kiroah, itu juga kita juga belajar materi lain. Contohnya, karena itu kan kalau di Q itu disesuaikan dengan mustawa ya Kak, disesuaikan dengan levelnya. Karena Zahra itu dari awalnya sih di semester pertama Zahra masuk ke mutawasid atau apa ya, bisa dibilang pertengahan, Nah, level tengah gitulah. ya. Level tengah. Yang kedua, jadi di semester kedepannya masuk ke advance gitu. Advance pertama. Nah, di situ tuh kita di semester yang pertama ini kita belajar juga Kak tentang ekonomi. Kita harus tahu tentang politik juga. Bahkan kita belajar tentang politiknya itu nggak nanggung-nanggung, politik internasional. Sempat belajar juga yang lebih unik lagi, kita juga sempat belajar tentang pemilu yang ada di Indonesia. Jadi ngebahas tentang zaman Susilo sama Bu Megawati, dan kita langsung, lah kok ini dosen kok bisa tahu gitu. Itu Masya Allah banget sih. Kita juga belajar tentang ekonomi. Tapi ke ekonomi ini lebih ke semester yang di keduanya ini. Kita belajar tentang bursa saham. Dan kita harus tahu itu istilah bursa itu kayak gimana, kayak inflasi, terus Oke, juga sih. sebagainya. Mungkin tujuannya lebih ke istilah-istilah apa ya, istilah-istilah praktis dalam bidang tertentu kali ya, yang ingin Iya, betul. diperkenalkan. Oke. Terus ada materi ini nggak sih, Amni Qatari? Nah, itu sayangnya nggak ada, Kak. Itu sih. Hmm. Padahal saya pengen belajar ya. Iya. Tapi Mm-mm. selama di sana ada nggak yang ditahu gitu? Soalnya saya juga mikir-mikir nih apa ya?
bahasa yang Slunich. anunya Qatari gitu, yang beda dengan Saudi misalnya kan. Slunich kah? Iya, saya tahu sih. Kayak emang punya teman juga kan yang dari Arobi langsungnya, maksudnya sempat belajar juga sama mereka kayak Slunich gitu. Slunich itu artinya kaifahaluk. Kalau misalnya orang Qatari, negara Teluk itu bukan bahasa Qatar ya. Sebenarnya bahasa Qatar itu lebih ke bahasa Teluk, kayak Bahrain, Saudi, yang gitu-gitu Kak. Tapi yang lebih umumnya itu Slunich biasanya tuh kayak gitu. Kalau enggak kaifahaluk. Kan kaifahaluk itu biasanya Amiyah juga ada lah gitu. Kalau misalnya di bahasa Amiyah Qatariyahnya sendiri, kaifahaluj jadi C, kalau enggak Slunich kayak gitu. Oh, ada C-nya ya. Kayak gitu sih Kak. Iya, ini bikhairij. Jawabannya kayak gitu juga, ini bikhairij. Pakai C lagi. Soalnya saya kadang-kadang dengerin Qatari ngomong gitu. Perasaan saya nggak kosong-kosong banget deh bahasa Arab, tapi kok nggak ngerti ya. Saya pikir kayaknya mereka ada amnya sendiri, tapi itu nggak ada materi di kelas ya. Enggak, itu sebenarnya yang disayangkan sih. Padahal jujur aja kita semua pengen belajar amiyahnya juga. Jadi kita belajar dari teman-teman yang Arab aja sama di asrama. Gitu kan. Oke. Yang terakhir mungkin pesan-pesannya ini, pesan atau tips trik atau apalah untuk dari Zahra untuk teman-teman yang saya Kalau nonton video ini yang pengen daftar di program ANNS ini. Kalau dari pesan dan kesan sih, kalau khusus untuk yang anak UNJ ya, maksudnya UNJ dan Gontor, dari sekarang itu harus udah aktif dari semester awal sampai lulus nanti. Maksudnya dari semester awal itu memang benar-benar kuliah tuh harus fokus gitu loh Kak. Karena itu banyak sekali yang dipertimbangkan sama kampus. Dari nilai keaktifan, dari IPK, dan semuanya itu pasti bakal jadi pertimbangan untuk diberangkatkan ke QU gitu. Bahasanya kan kayak masa sih delegasi dari kampus sendiri pas dikirim itu ternyata kurang bagus lah kualitasnya gitu, bukan kuantitas. Nah, kalau untuk yang pendaftaran reguler, jangan menyerah itu sih Kak. Intinya tuh manjada-wajada banget. Dalam artian di saat pendaftaran itu kita harus benar-benar teliti. Kan kita juga harus nyiapin dokumen. Biasanya kan gitu ya Kak. Dokumen itu harus benar-benar disiapin sematang mungkin, jangan sampai ada kesalahan. Karena ada kesalahan sedikit pun itu tuh bisa berpengaruh sama kelulusan di sana kita keterima atau enggaknya kayak gitu. Terus juga emang harus kalaupun emang enggak ada basic dari bahasa Arab, diusahain deh belajar bahasa Arab sedikit-sedikit karena nanti juga ada fase di mana kita akan pembagian kelas gitu loh Kak. Kita masuk ke level mana kayak gitu. Jadi pantengin terus di web DQ-nya, di situ banyak banget informasi tentang beasiswanya di sana. Terus juga kita harus tahu pendaftaran waktunya kapan, dokumen apa yang perlu disiapin, kayak ijazah, terus juga apalagi ya Kak, nilai, transkrip nilai, terus juga surat rekomendasi. Diutamakan itu cari rekomendasi dari dosen yang emang udah punya nama di kampus tersendiri. Maksudnya di kampusnya yang dulu itu dosennya itu emang udah punya nama gitu loh Kak. Terus juga dokumennya itu diusahain ditranslate ke bahasa Arab, tapi harus ke penerjemah bersumpah kayak gitu. Oke. Mungkin itu sih, perhatikan lagi ke persyaratan emang harus di-apply di QU-nya. Yang saya ingat ya Kak, hanya beberapa dokumen kayak gitu, kayak kelulusan, ijazah, surat rekomendasi, terus juga mungkin kalau motivation letter juga enggak sih, nanti lebih ke wawancaranya ya Kak ya. Nah, itu harus dipersiapin dari sekarang gitu. Kalau emang pengen nanti kuliah di sana kayak gitu. Jangan nyerah gitu Kak. Sip. Itu sih. Makasih banyak Zahra atas waktu dan sharingnya di video ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang nggak apa-apa sih, semakin banyak yang daftar kan semakin kompetitif gitu. Kapan lagi kan dapat waktu 1 tahun belajar bahasa Arab di negara Arab langsung. Semuanya ditanggung lagi. Termasuk makan, itu kelebihannya dari SBKU, makanannya Nggak ditanggung. masak kayak anak SBQ ya, harus masak sendiri.
Oke, sekali lagi makasih banyak Zahra waktunya. Dan Iya, Kak. sukses Makasih terus. juga, Kak. Sip. Sukses terus. Amin. eh YouTube-nya bisa dilanjut itu. Sayang kalau nggak dilanjutin. Soalnya ada. Video saya kehapus semua, Kak, yang di Qatar. Jadi, Oh, aduh, iya. tadinya kan emang ini ya, Kak, belajar di sana itu beda banget sama belajar di Indonesia. Kakak tahu Ya, sendiri kan ya, maksudnya setiap minggu pasti ada ada tugas. tugas PR, setiap hari, setiap minggu ada tugas, ada ujian. Aduh, sampai bagi waktunya antara di kuliah di Qatar sama kuliah di Indo itu susah banget, jadi belum sempat bikin konten lagi. Mungkin insya Allah ya. Supaya banyak yang, soalnya kalau yang di YouTube saya kan lebih banyak perspektif laki-laki ya, soalnya yang perempuan tuh biasa kadang-kadang ada yang bertanya ke saya juga, perempuan aman nggak ke sana, terus harus harus Masya pakai Allah. mahram, harus bawa mahram nggak, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. ada Zahra kan saya bisa ngerahin tuh. Kalau soal perempuan di Qatar tanya aja sama Zahra. Oke, cukup Iya, Kak. demikian. Boleh banget kan nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi. Sip. Hmm. Cukup demikian teman-teman perbincangan kita dengan Zahra. Semoga studinya lancar Zahra dan segala keinginannya ini lah Amin. terkabul. Oke, makasih banyak Amin. teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa juga kunjungi channelnya Zahra yang mau nanya-nanya soal Qatar, soal program ANMS dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.